My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Mungkin persekutuan kali ini kita masih online ya, masih di rumah, belum bisa offline, belum bisa ke gereja. Mungkin teman-teman sekalian bisa stay safe terus ya. Untuk mulai ibadah ini kita naikkan satu pujian berjudul Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang
setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, ya Tuhan. Sekarang kami mau mengikuti persekutuan dia izin ya Tuhan. Berkatilah kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengangkat satu pujian berjudul Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di hatiku, agar dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagimu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku menjadi dalam-Mu. Ku kan terus bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di hatiku, ada dalam hadirat-Mu menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
Dipersilakan untuk pendeta Yohanes yang untuk membawakan firman Tuhan. Shalom teman-teman Big Media yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam persekutuan Big Media hari ini. Kali ini kita akan merenungkan satu tema, tambah usia siapa takut. Kita akan membaca Alkitab diambil dari Mazmur nomor 90. Saya akan membacakan Mazmur nomor 90 dimulai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang dapat mengenal kekuatan murka-Mu, dan siapa takut kepada gemas-Mu? Ayat ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, tiba waktunya kami akan merenungkan firman-Mu. Tanpa usia, siapa takut? Biarlah Tuhan memberkati teman-teman di Big Media agar terus bertumbuh semakin mengenal Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman Big Media yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu saya lulus dari sekolah Alkitab dan masuk di dalam pelayanan, saya pada waktu itu berusia kurang lebih 24 tahun. Dan selama masa pelayanan saya, orang seringkali bertanya, sekarang umurnya berapa? Masih 24, masih 26, masih 30. Dan pada waktu itu orang bertanya, kamu masih muda, kamu masih muda, perjalananmu masih panjang. Kemudian saudara-saudara dalam Tuhan, pada waktu saya melayani di Kalimantan, lalu pindah ke kota Bandung. Pada waktu itu usia saya belum 40 tahun. Kemudian ketika di kota Bandung pun melayani di GKM Gloria, orang bertanya, usianya berapa? Saya jawab, masih 38 tahun. Usianya berapa? Masih 40 tahun. Dan orang-orang menjawab, masih muda, usiamu masih panjang, engkau masih sangat muda sekali. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah melayani di kota Bandung, kurang lebih hampir 14 tahun. Sekarang usia saya memasuki 50 tahun lebih. Dan sekarang ketika orang bertanya, Pak Yohanes sekarang usianya berapa? Saya menjawab, sudah setengah abad lebih. Lalu orang kaget, wow, tidak terasa umurnya sudah 50 tahun lebih ya. Dan jarang sekali orang menganggap saya muda. Mungkin orang sudah menganggap saya sudah cukup tua. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, tergantung. Ketika orang melihat kita, siapa yang bertanya? Kalau yang bertanya kepada saya hari ini, umurnya 70 tahun, ketika saya ditanya usianya 50 tahun lebih, mungkin dia mengatakan masih muda. Tetapi jikalau yang bertanya kepada saya itu umurnya 25 tahun, dan dia tanya usia saya dan saya jawab 50 tahun lebih, maka dia katakan, wow, tidak terasa Pak Yohanes sudah tua. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ini pun, kita tidak bisa memungkiri
ada satu kenyataan bahwa hidup kita terus berjalan ke depan. Hidup kita terus akan bertambah usia. Saya mengenal beberapa di antara kalian ketika saya datang melayani di GKM Gloria. Pada waktu itu kalian masih kecil-kecil. Ada yang masih usia 2 tahun, ada yang masih usia 3 tahun pada waktu itu. Bahkan mungkin pada waktu itu di antara kalian ada yang masih bayi. Mungkin juga ada yang belum lahir. Tetapi waktu terus berjalan dan hari ini kalian bukan lagi anak-anak sekolah minggu saya. Tetapi kalian sekarang terus bertumbuh, bertambah usia. Sekarang kalian sudah menjadi anak-anak remaja. Saya bersyukur untuk hal itu dan saya melihat bagaimana pertumbuhan kalian. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Mazmur 90 ini yang kita lihat bagaimana pemazmur yaitu bernama Musa menuliskan mazmur yang indah ini mengenai perjalanan hidup. Dari Mazmur 90 ini, Musa ingin mengajarkan banyak hal di dalam kita menempuh realita kehidupan. Tapi kita akan melihat 2 hal saja dari Mazmur 90 ini. Yang pertama, teman-teman Madya, kita bisa melihat bahwa hidup ini adalah sebuah proses. Hidup ini adalah sebuah proses. Dalam Mazmur ini dikatakan manusia itu bisa bertahan hidup 70 tahun. Syukur-syukur kalau panjang umur bisa 80 tahun. Nah, Musa sebagai penulis dari Mazmur ini, dia pada waktu menulis bagian ini sudah berusia mungkin diperkirakan sudah 70 tahun lebih umurnya. Sejak masa muda dia berada di tanah Mesir. Sejak muda dia bertumbuh dari anak-anak menjadi remaja dan menjadi pemuda di tanah Mesir. Dia sekolah di Mesir, dia dilatih pendidikan militer, hukum, ilmu pengetahuan di tanah Mesir. Namun di dalam perjalanan hidupnya sekarang, dia bukan berada di istana Raja Mesir. Tapi sekarang pada waktu dia menuliskan Mazmur 90 ini, ia berada di padang gurun Paran. Bersama dengan umat Israel yang dia pimpin keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Musa melihat kembali perjalanan hidupnya. Ternyata perjalanan hidup adalah sebuah proses. Musa yang dahulunya menduduki sebagai putra mahkota di istana Firaun. Sekarang dia harus mengembara bersama umat Israel di padang gurun. Yang dahulunya dia hanya memikirkan hidupnya sendiri, tetapi sekarang dia tidak lagi memikirkan untuk hidupnya sendiri. Sekarang hidupnya melalui satu proses demi proses. Hidupnya hanya untuk Tuhan dan untuk sesama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup ini adalah proses. Seorang ibu pada suatu hari sedang menanam pohon cabai. Ketika dia tanam di pot itu masih kecil. Kemudian hari lepas hari mulai bertumbuh, mulai tinggi, dan mulai tinggi. Rupanya anaknya tiba-tiba datang ingin menolong ibunya ini. Dia katakan kepada ibunya, "Ibu, kenapa pohon lombok cengkeh ini begitu lambat tingginya? Oleh sebab itu saya akan bantu ibu supaya bagaimana pohon cengkeh ini bisa bertumbuh menjadi besar." Ibunya bertanya, "Bagaimana caranya?" Anak itu lalu mulai mengangkat batang pohon cengkeh itu naik ke atas. Ditarik sedemikian rupa supaya pohon itu bisa tumbuh tinggi. Tetapi akhirnya pohon itu terlepas dari tanah dan akarnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti saya katakan tanaman cabai atau cengkeh ini. Dia bertumbuh dan mengalami proses pertumbuhan secara alami. Demikian juga dalam hidup kita. Hidup kita juga adalah satu proses seperti Musa, di mana pada waktu dia berusia di bawah 40 tahun. Dia menganggap
itu adalah masa kejayaan dia. Tetapi setelah 40 tahun lebih usianya, sekarang hidupnya harus mengalami proses yang Tuhan berikan. Teman-teman Big Madi yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, tak perlu engkau takut. Tidak perlu kita cemas ketika usia kita bertambah. Tuhan sedang memproses kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Hidup teman-teman Big Media adalah satu proses yang dahulunya mungkin engkau masih playgroup, masih TK, masih SD, SMP, mungkin sudah SMA sekarang. Itu adalah satu proses dan bagaimanapun juga kita harus menghadapi kehidupan ini tanpa ada rasa takut. Karena itu ada Tuhan yang sedang memproses kehidupan kita. Dan dalam proses itu, Tuhan terus mengawasi kita dan beserta dalam hidup kita. Kemudian yang kedua yang kita bisa pelajari dalam hidup ini, yaitu hidup ini bukan saja sekedar proses, tetapi hidup ini juga harus progres, maju lebih baik, dan lebih baik. Oleh sebab itu, dalam Mazmur ini dikatakan di ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, setiap kita pasti bertambah umur. Setiap kita dari tahun ke tahun pasti bertambah usia. Tetapi persoalannya, apakah kita semakin bertambah umur, bertambah usia, apakah hidup kita, kerohanian kita akan jauh lebih baik? Apakah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita gunakan sebaik-baiknya? Mungkin di antara kalian ada rata-rata sudah umur 15, 16, atau 17. Selama 15-17 tahun yang Tuhan berikan, bagaimana kita menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah nyatakan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak remaja Kristen, biarlah kita berani menghadapi kenyataan hidup ini. Hidup ini adalah satu proses. Kita tidak perlu takut. Hadapi semua itu bersama dengan Tuhan. Tetapi hari-hari kehidupan kita bukanlah hari-hari, hari lepas hari, tanggal lepas tanggal, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Tetapi begitu berganti hari, begitu berganti tahun, hidup kita harus mengalami progres. Hidup kita harus mengalami kemajuan demi kemajuan. Oleh sebab itu, untuk mencapai kemajuan itu, untuk mengalami satu progres yang lebih baik lagi, kita harus mulai dari sekarang. Kita harus menggunakan kehidupan kita dengan baik dari sekarang. Apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan, kerja keras, belajar keras yang kita lakukan hari ini, itu akan berdampak di masa depan kita. Itu akan berdampak kemudian hari dalam hidup kita. Oleh sebab itu, teman-teman Big Media yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memasuki tahun 2021, kita akan bertambah usia dan kita tidak perlu takut. Sebab sebagai remaja-remaja Kristen, kita tahu bahwa hidup ini adalah satu kenyataan. Ketika usia kita bertambah, hidup kita adalah hidup yang diproses oleh Tuhan. Dan hidup kita harus mengalami progres di dalam Tuhan dan di dalam segala keadaan. Kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kehidupan kita. Jikalau kita masih diberi umur panjang, itu adalah anugerah Tuhan. Jikalau kita masih diberi kesempatan hidup, sampai nanti ketika teman-teman di remaja tambah umur, sampai 50, 60 tahun, itu adalah anugerah Tuhan. Tidak semua orang bisa masuk dalam usia tua. Ada orang yang dalam usia muda sudah Tuhan panggil. Tetapi selagi Tuhan memberikan nafas kehidupan, selagi Tuhan menambahkan usia kita,
biarlah kita tetap mau diproses oleh Tuhan. Kita terima semua itu. Dan ketika Tuhan memproses kehidupan kita, hidup kita harus mengalami progres, kemajuan dalam segala hal. Baik pengetahuan kita, baik pergaulan kita, baik penggunaan waktu kita, baik kerohanian kita, kita harus lebih baik, dan lebih baik. Tanpa usia, siapa takut? Ini proses yang Tuhan berikan, dan saya harus mengalami progres. Biarlah teman-teman di Big Media diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, hamba memohon berkat Tuhan atas teman-teman di Big Media. Mungkin sebagian besar mereka masih studi. Biarlah Tuhan dalam masa remaja, masa studi, mereka terus diproses oleh Tuhan. Dan dalam masa studi, masa remaja, mereka terus mengalami progres dalam kehidupan ini menjadi orang yang pribadi lebih baik lagi. Karena ada Tuhan yang beserta di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa sekali lagi, biarlah teman-teman di Big Media terus menjadi pelajar yang memuliakan nama Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Pak Pendeta Yohanes yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, sambil kita mau memberikan persembahan kali ini bisa di-scan di barcode yang telah disediakan sambil diiringi oleh lagu Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau berada atasku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami telah melakukan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang dapat kami berikan dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Apa yang kami berikan ini dapat untuk membangun rumah-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kau yang berkati, Kau yang pimpin Tuhan setiap daripada kami, dan Kau yang menjaga dan Kau yang pulihkan Tuhan Indonesia agar kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasanya, kami dapat melakukan sekolah seperti biasanya, dan melakukan ibadah dan pelayanan kepadamu seperti biasanya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Teman-teman, mungkin sekian ibadah persekutuan kita kali ini. Warta akan ditampilkan di layar ini. Dadah, selamat hari Minggu, God bless you, stay safe. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, Allah yang layak disembah.
turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Dengan segenap imanmu katakan, sebab Dia baik. Dengan imanmu, Tuhan datang memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya.